ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilham Muhammad Islam. Kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah struktur bangunan tahan gempa menggunakan SAP 2000. Kali ini saya mendapatkan tugas untuk memenuhi mata kuliah struktur bangunan gempa, yaitu menganalisis struktur gedung perkantoran 6 lantai. Oke, seperti ini gambar desainnya. Gambar desain yang akan direncanakan yaitu memiliki 6 lantai dengan data seperti berikut. Material yang digunakan yaitu ada beton K350 atau FC Action 30 MPa itu dengan modulus elastisitas 4700 kali F Action C dengan berat jenis beton bertulang 2400 kg per meter persegi dengan menggunakan baja tulangan BJTS 40 dengan modulus elastisitas 200.000 MPa, berat jenis bajanya 7.850 dengan dimensi kolom K1 500 x 500, dimensi balok yaitu 300 x 500, itu balok induk. Untuk balok anak 150 x 250, dimensi plat atap 100 mm, dan untuk plat lantai 120 mm. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke SAP. Ya, kita sudah di SAP. Sekarang kita klik new model untuk membuat pekerjaan baru. Nah, di sini ada default unit, pastikan sudah di kilonewton meter celcius. Nah, kemudian kita akan menggunakan template 3D frames. Number of storage-nya sesuai gambar desain dan rencana tadi memakai 6 lantai. Number of base X-nya ada 5, kemudian ini 3. Untuk story height atau tinggi lantainya itu ada 3,7 meter, by width X-nya 6, by width Y-nya 5. Nah, di sini kita ada perbedaan tinggi lantai. Kita akan edit itu dengan cara use custom-nya ini dicentang, kemudian edit grid. Nah, di sini kan tadi 4, untuk lantai 1 ke lantai 2 yaitu tingginya 4,5, kemudian lantai 2 ke 3 yaitu ditambah 3,7, berarti ada 8,2. selanjutnya ditambah 3,7 sampai di lantai terakhir, lantai 6. Oke. 15,6 tambah 3,7 19,3. Kemudian di lantai terakhir yaitu 23. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini gambarnya. Yang di kiri ada 3D view, yang di kanan ada gambar 2 dimensi pada koordinat X dan Y. Kemudian langkah pertama kita akan membuat materialnya. Nah, di sini kita akan memasukkan material beton K350 atau FC Action
30 MPa. Jangan lupa di sini satuan kita ganti dulu di kilogram meter Celcius. Di sini berat jenis beton yaitu 2400. Untuk mengganti modulus elastisitasnya ini kita ganti lagi ke Newton milimeter. Nah, di sini modulus elastisitas beton yaitu 4700 kali akar 30. Nah, untuk yang ini kita isi FCA sini 30. Kalau sudah kita klik OK. Nah, untuk material beton sudah terbuat, kita bikin lagi material baja tulangannya. Itu di sini rebar. Oke. Kita kasih nama BCTS 40. Nah, untuk mengganti per jenis baja, kita jangan lupa kita ganti kilogram meter Celcius. Di sini berat jenis baja yaitu 7850. Kemudian kita ganti lagi ke Newton milimeter. Modulus elastisitas baja yaitu 200.000. Untuk FB BCTS 40 yaitu 400. FU nya 570. Ini juga 400. Ini 570. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini material sudah terinput. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya yaitu kita akan membuat section properties atau properties kolom dan balok. Kita klik define section properties transaction. Nah, kita bikin material baru yaitu concrete rectangular. Kita kasih nama K1, kolomnya 500 kali 500. Ini kita ganti 5, 0,5. Kita kasih warna biar berbeda, yaitu coba kasih warna biru. Oke. Kemudian materialnya ini kita ganti K350. Jangan lupa kita set. Nah, untuk momen inersia ini untuk kolom sesuai dengan SNI yaitu 0,7. Ini 0,7. Torsinya 0,25. Kita klik OK. Kemudian kita cek concrete reinforcement-nya. Di sini sudah default. Oke. Kemudian OK. Nah, untuk kolom sudah jadi. Kita bikin lagi untuk balok. Pilih yang rectangular, kasih nama B1. Atau ini balok induknya berukuran 300 kali 500. Ini kita ganti 0,5, 0,3. Material kita ganti K350. Kita set mode untuk balok itu sesuai dengan SNI, momen inersianya yaitu 0,35. Ini juga 0,35. Torsinya 0,25. Kemudian oke. Oh ya, jangan lupa kita ganti warna untuk membedakan. Balok induk saya kasih warna hijau. Kemudian concrete reinforcement-nya kita lihat. Nah, di sini kan masih terpilih kolom. Kita ini ganti ke beam yaitu atau balok. Ini untuk selimutnya saya memakai 5 cm. Dan oke.
Oke. Nah, jadi untuk mempercepat, karena kita akan membuat balok anak dengan pengaturannya sama, dan cara yang cepat yaitu kita klik properti yang balok induk, kemudian kita klik add copy of property. Nah, kita tinggal ganti nama B2 atau balok anak dengan dimensi 150 kali 250. Di sini kita ganti 25, di sini ganti 15. Ini sudah sesuai dengan modifikasi tadi propertiesnya. Maaf, ini kita akan lewat. Oke, kita cek lagi, kita ganti warna untuk membedakan. Saya kasih warna kuning. Oke, kita cek sekali lagi di balok induk tadi, set modify ini. Oke, kita cek lagi. Semua sudah, kita klik oke. Semua sudah, kita klik oke. Nah, sekarang kita akan membuat untuk material plat lantai. Untuk plat lantai kita bikin di define section properties area section. Kita add new section. Di sini kita kasih nama P12. Ini type-nya sarutin. Ini diisi dengan sesuai ketebalan plat yaitu 12 dan 12. Kasih warna merah aja dah, merah. Terus ini materialnya kita ganti pakai K350. Kita set modify. Untuk membrannya kita sesuai dengan SNI yaitu 0,25, juga 0,25 sampai painting N12. Oke, dan kita oke. Nah, untuk membuat P10 atau plat atap dengan cara yang sama, yaitu kita klik seksinya tadi, kita add copy of section, kita kasih nama P10. Ini tebal platnya ganti 10, ininya 10, saya ganti warna orange. Oke, set modify, motifnya oke. Ya oke, terus kita oke. Nah, setelah semuanya sudah selesai, kita sudah membuat material beton, material dari baja tulangan, ada properties balok, properties kolom, dan properties plat. Sekarang kita akan memasukkan ke dalam portal di sini. Pertama kita akan masukkan kolom-kolom dulu. Ini kolom, kita pilih yang kolom semua. Setelah kita pilih, terus kita klik assign frame section.
itu kita klik K1, kita apply. Oke. Di sini sudah tertulis K1 500 kali 500. Nah, yang untuk balonnya belum terpilih. Sekarang kita masukin yang material balonnya. Kita hilangkan tulisannya dulu, enggak pusing. Kita pilih yang balok. Nah, setelah kita terpilih semua, sama seperti cara yang kolom tadi, yaitu klik assign, frame section, pilih yang B1, kita apply, kemudian kita oke. Nah, berhubung kita akan menambahkan balok anak, nah kita memakai cara ini, klik draw secondary beam. Kita akan menambahkan balok anak di tengah-tengah bentang. Kita akan menambahkan balok anak yaitu dengan cara klik draw secondary beam, kemudian kita ganti sectionnya pakai yang B2, kemudian ini momen rilisnya kasih yang continue, no off beamnya 1, kemudian orientasinya paralel X or T. Nah, ini kita akan memulai pada plat lantai 2. Kita klik aja sampai seperti ini. Kemudian kita ganti orientasinya ke Y or R. Kita klik di semua ya, klik oke. Kita lakukan seperti ini sampai pada lantai teratas. Oke. Oke, semua balok anak sudah ditambahkan sampai ke plat lantai atap. Setelah kita menambahkan balok anak, kita klik quick draw area. Kita pilih ini ada di lantai paling atas, yaitu ada plat atap. Kita pilih B10, kita select, kemudian kita cek apakah sudah masuk, yaitu kita klik kanan, di kiri. Oke, section name-nya sudah masuk B10. Kemudian kita akan memasukkan lagi di lantai 5 sampai ke lantai 2 dengan cara yang sama. Kita pilih P12, kita select,
13 kita select, kemudian di lantai berikutnya select, berikutnya kita select, berikutnya nah ini di lantai 2. Kemudian kita cek apakah sudah masuk, yaitu dengan klik kiri terus klik kanan. Nah, di sini sudah masuk di P12. Oke, sudah masuk semua. Kemudian kita akan mencoba mengecek gambar 3 dimensinya, apakah sudah keluar semua properties yang kita masukkan. Itu dengan cara kita klik ini, klik set display option, general option, kita pilih section, extrude, apply to all windows. Oke. Ya, di sini sudah terlihat semua material properties yang kita masukkan tadi sudah masuk. Nah, sudah masuk. Kemudian kita akan menggabungkan untuk balok anak tadi masih belum tergabung dengan balok induk. Kita akan menggabungkan dengan cara tetapi sebelum menggabungkan kita kembalikan ke settingan default tadi biar tidak terlalu berat. Oke. Oke, kita select all, kemudian kita klik assign frame automatic frame mesh. Nah, kita centang untuk mesh at interaction with other frame, area add, and solid edge. Oke, kita klik OK. Nah, di sini sudah tergabung semua antara balok induk dan balok anak. Kalau sudah tergabung semua, kita akan membuat mesh pada setiap plat lantai. Kita pilih select this area section, kita pilih untuk yang properties P10 dan P12. Kemudian kita assign, pilih area automatic area mesh. Nah, kita pilih ini, saya rencanakan 10 kali 10. Kemudian OK. Nah, untuk mengecek kita klik kanan. Nah, di sini mesh type-nya sudah masuk. Untuk yang di plat lantai sudah masuk. Untuk yang plat atap kita cek sudah masuk. Oke. Untuk langkah selanjutnya kita akan masuk ke pembebanan. Nah, kita klik define load pattern. Nah, di sini sudah ada beban mati. Kita akan menambahkan beban mati tambahan, beban hidup, dan beban gempa. Pada beban mati tambahan kita kasih nama SDL. Kita pilih type-nya yaitu super
date, atau kita klik mode super date, kemudian kita add new load pattern. Kemudian ada juga beban hidup atau live, kita pilih type-nya yang live, terus kemudian kita add new load pattern. Nah, untuk beban gempa kita masukkan nanti karena ada perhitungan sendiri. Kita oke. Setelah kita menambahkan beban hidup, beban mati, kemudian kita mengisikan beban tersebut sesuai dengan data yang sudah ada. Oke, kita masuk ke SAP, ini kita klik, kemudian assign area load uniform cell, kita masukkan beban SDL. Di Excel untuk beban tambahan atap yaitu sebesar 0,62, kita masukkan 0,62, kita oke. Kemudian kita select lagi yang untuk plat atap, kita masukkan beban hidup, pilih yang beban hidup. Untuk beban hidup ada 0,1, masukkan 0,1, kemudian kita oke. Nah, untuk di plat atap ini kita ada tambahan untuk berat dinding parapet. Kemudian kita akan memasukkan beban parapet pada plat atap, yaitu kita pilih di pinggir-pinggirnya saja, dinding pinggir, karena parapet yaitu untuk menahan. Di atas kita masukkan assign frame load distribute, kita masukkan masih beban hidup tambahan, beban mati tambahan. Kemudian kita lihat untuk beban dinding parapet yaitu 8 kN/meter, kita masukkan 8, kita oke. Kemudian kita cek apakah sudah masuk semua pembebanannya. Kita coba cek di display show object load assign frame, kita masukkan DL oke. Nah, di sini sudah masuk pembebanannya. Selanjutnya kita akan ke pembebanan plat lantai 2 sampai lantai 5. Dengan cara yang sama, kita klik dulu, kita select dulu, kita mulai dari lantai 5, select, terus assign, kemudian area load uniform, kita masukkan SDL. Untuk beban pada atap yaitu pada lantai yaitu 1,37, kita oke. Kemudian kita select lagi, kita masukkan untuk yang beban hidup pada plat lantai yaitu 0,25, kita masukkan 0,25. Oke, lakukan ini sampai pada lantai 2.
Nah, setelah semuanya sudah masuk, jangan lupa kita masukkan juga beban pada dinding sekeliling gedung. Oke, kita mulai dari lantai 2, kita klik di pinggir-pinggirnya, kita masukkan beban merata itu seberat 0,29,6 29,6 kita klik OK. Nah, kemudian kita ke lantai berikutnya dengan cara yang sama, sign, framework, distribute, kita masukkan OK. Tinggal lantai atasnya. Oke, setelah semuanya masuk, kita cek lagi apakah sudah masuk semua. Kita show objeknya. Oke. Nah, sudah masuk semua bebanannya. Oke. Setelah beban hidup, beban mati tambahan sudah kita masukkan semua, selanjutnya kita akan memasukkan beban gempa, menambahkan beban gempa dengan cara define load pattern. Nah, di sini kita akan menambahkan beban gempa. Untuk beban gempa ada dua, yaitu statis dan dinamik. Yang akan kita masukkan ke load pattern yaitu yang beban gempa statis. Kita kasih nama EQ atau EQuad lah, atau gempa. S untuk statis, X untuk yang arah X. Kita pilih type-nya yang quake. Kemudian kita pilih ini yang ASCE 716 yang hampir mirip dengan SNI kita. Kemudian kita add new load pattern dan EQSY kita tambahkan juga untuk yang arah Y. Nah, untuk ini kita akan mengedit. Nah, di sini kita akan memasukkan data-data S1 dan lain-lain itu. Kita akan mendapatkan data ini pada web. Kita menggunakan web RSA Cipta Karya untuk menentukan spektrum respon desain. Oke. Pada kali ini pada soal yang menentukan yaitu tempat lahir saya, yaitu di Kota Semarang. Kita akan mengambil daerah Tembalang saja, arah dekat dengan Undip. Oke. Nah, di sini ada tanah kosong, kita klik. Kita rencanakan bangunan perkantoran ini akan dibangun di daerah sini. Klik, bintang dan ujungnya sudah ketemu, kemudian kita klik tampilkan. Nah, di sini kita mendapatkan data SS, S1, dan TL. Data tersebut yang akan kita masukkan ke dalam pengaturan ini. Oke, untuk data SS tadi terdapat
diketahui 0,8930 untuk yang S1 0,3808 kita cek lagi 0,8930 dan 0,3808 untuk long period transitionnya 20. Nah, untuk ini kelasnya kelas tanah lunak. Berarti di sini set kelasnya kita pilih yang E. Nah, ini koefisien FV-nya sesuai dengan tabel SNI. Pada tabel SNI tabel 8 SNI 1726/2019 untuk nilai S1 sama dengan 0,3 yaitu 2,8. Berfungsi 0,3 berarti kita pilih 2,8. Nah, kemudian kita untuk mengisi respon modification omega DTV application approximation ini kita bisa melihat dari tabel 12 pada SNI 1726/2019. Oh ya, sebelumnya kita pada tabel 8 menunjukkan bahwa nilai SDS kurang dari 0,167 kategori 1, 2, 3 ini masuknya ke kategori A. A itu bukan daerah rawan. Nah, di sini SDS-nya 0,77 berarti pada tabel ini menunjukkan kategori risiko yang D. Ya, di sini untuk menentukan nanti di tabel 12. Nah, setelah saya dicocokkan pada tabel 12 itu kita cari yang sistem pemikul daya sistem rangka beton bertulang memikul momen khusus, yaitu kita masukkan R-nya 8, 3 dan 5,5. Jadi ini 8. Oh, ini sudah sesuai 5,5 dan ini nilai I-nya untuk gedung perkantoran yaitu masuk di kategori risiko 1. Kategori risiko 1 itu nilai I-nya yaitu 1. Nah, ini ada untuk gedung perkantoran yaitu masuk di kategori risiko 2. Untuk kategori risiko 2 di sini faktor keutamaan gempanya atau nilai I-nya yaitu 1. Jadi di sini tetap 1. Oke. Kemudian untuk pengaturan time period kita pilih yang ini. Untuk nilai T dalam perhitungan periode minimum dengan rumus TA sama dengan CT kali H pangkat X. Nah,
temukan nilai seperti ini. Ini nilai CT-nya yaitu rangka beton pemicu momen yaitu 0,04 dikali HN itu tinggi bangunan saya yaitu 23 pangkat 0,9 ditemukan 0,783. Ini untuk periode minimum. Untuk periode maksimumnya kita dapatkan CU kali T min. CU itu kita dapatkan dari koefisien CU ini. Nah, ST1 tadi lebih dari 0,4 berarti koefisien CU-nya 1,4. 1,4 dikali T min 0,78 ketemu 1,096. Kemudian T yang diambil yaitu T max 1,096. Kita masukkan di sini T-nya 1,096. Setelah diisi semua, kita klik OK. Kemudian untuk yang arah Y, kita modify juga seperti yang tadi. Kita masukkan nilai SS-nya seperti yang tadi 0,893 0,38 0,3808 ini 20 E 2,8 sama kita masuk user 1,096. Jangan lupa kita pilih yang arah Y. Kemudian klik OK. Sudah masuk semua, kita OK. Kemudian kita akan memasukkan beban gempa dinamik. Kita klik define function response spectrum. Ini kita ganti ke ASDE 716 add new function. Nah, ini kita masukkan sesuai data tadi 0,8930. Kemudian ini 0,3808. Ininya 20. Set kelasnya E ini 2,8. Oke. Kemudian kita klik OK. Oke. Setelah kita masukkan respon spektrum, kita akan masukkan beban gempa dinamik yaitu dengan cara define load case, add new load case. Kita rubah ini ke respon spektrum dan kita kasih nama EGDE. Nah, untuk arah X kita pilih UI1. Kemudian untuk scale faktor gempa ini ada perhitungannya yaitu I kali gravitasi dibagi faktor reduksi gempa. Nah, ini faktor keutamaan gempanya untuk bangunan perkantoran yaitu 1, gravitasi 9,81, untuk faktor reduksinya tadi 8. Dapatkan nilai 1,2263. Kita masukkan skalanya 1, skala faktornya 1,2663. Oke, setelah kita masukkan, kita add. Kita oke. Kemudian biar cepat kita add copy of load case. Kita ganti dengan nama XDY. Ini kita ganti U2 karena dari arah Y. Skala faktornya sama, kita modify, kemudian kita klik OK.
kemudian klik OK. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan massa struktur dengan cara kita masukkan mass source. Nah, di sini kita akan modify. Ini kita ganti pakai yang spesifik. Untuk beban mati yaitu tetap 1, kita add, kemudian SDL juga 1, add, kemudian live untuk beban hidup yaitu 0,3 karena 30% nya kita add. Oke, kita oke. Nah, setelah menentukan massa struktur, kita akan memasukkan diafragma, yaitu fungsinya untuk menyeimbangkan kekakuan struktur pada saat adanya gaya lateral atau gempa. Itu dengan cara kita select all, kemudian assign, join, constraint. Nah, di sini belum ada, kita masukkan, kita tambahkan. Jadi kita add new constraint. Oh, sebelumnya kita ganti ini dulu ke diafragma. Add new constraint, ini di Z, kemudian kita klik centang di bawah ini, kemudian kita OK, OK. Nah, di sini kita sudah memasukkan diafragma. Nah, untuk mengeceknya kita klik di sini, klik pada pojok ini, klik kanan. Nah, di sini sudah masuk diafragmanya pada ketinggian 23 meter. Oke. Kemudian kita akan memasukkan kombinasi pembebanan. Saya sudah menyiapkan kombinasi pembebanan sesuai dengan SNI, yaitu kombinasi 1,4D ditambah 1,4 SDL, kombinasi 2 1,2D ditambah 1,2 SDL ditambah 1,6 LLF. Untuk yang merah ini karena ditambahkan beban gempa, yaitu kita akan menggunakan kombinasi beban seperti ini, 1,2 ditambah 0,2 kali SDS. Nah, untuk hasilnya ketemu 1,35. Nah, kemudian untuk yang beban kombinasi yang kedua yaitu 0,9 dikurangi 0,2 SDS, ditemukan hasilnya 0,75. Kemudian kita masukkan kombinasi ini pada SHP. Oke, kita masukkan kombinasinya, klik define load combination, add new combo. Nah, kita akan sesuai dengan yang sudah dibuat kombinasinya 1,4D 1,4, kita add ditambah 1,4 SDL, kita pilih SDL, add dan klik OK, dan kita klik lagi add new combo, kombinasinya date-nya kita pilih 1,2 ditambah 1,2 SDL ditambah beban hidupnya 1,6 beban hidup 1,6. Oke. Nah, mulai dari kombinasi yang ketiga, itu kita akan menambahkan beban gempanya. Itu kombinasi beban mati 1,35D
5D, kita add, ditambah 1,35 STR, ditambah 1 live, kemudian ditambah EDX dan EDY. EDX ini pada kombinasi yang ketiga kita masukkan 1 dan EDY 0,3. EDX kita masukkan 1, EDY kita masukkan 0,3. Nah, untuk pembebanan kombinasi yang ketiga seperti ini, kita oke. Kemudian untuk mempercepat kita pilih kombinasi 3 untuk di add copy of combo. Nah, kita akan tinggal mengganti EGDY-nya negatif. Jadi di sini EGDY-nya kita ganti negatif. Kita modify, oke. Kemudian dengan cara yang sama kita klik kombinasi yang keempat, add copy of combo. Sebelumnya EGDY 0 negatif, yang kombinasi kelima EGDY-nya positif dan EGDX-nya negatif. Jadi kita ganti EGDY-nya ini positif, EGDX kita ganti negatif. Kemudian kita oke. Kemudian kita masuk ke kombinasi yang keenam, yaitu EGDX dan EGDY sama-sama negatif. Kita add copy of combo, kita ganti EGDY-nya negatif, kita modify, kemudian oke. Nah, untuk yang kombinasi ke-7 sampai ke 18 dengan cara yang sama, hanya ini EGDX-nya sekarang yang tadinya 1 menjadi 0,3, EGDY-nya yang tadinya 0,3 menjadi 1. Kita lakukan, kita percepat saja biar cepat. Oke, semua kombinasi sudah masuk. Ada 18 kombinasi. Kemudian kita klik oke. Nah, kombinasi pembebanannya sudah masuk. Kemudian kita cek lagi kombinasinya sudah masuk semua atau belum. Sudah masuk semua, kita klik oke. Kemudian kita analisis, set analysis option. Kita pilih yang space frame, klik OK. Kemudian kita analyze, run analyze. Kita
kita klik run now. Kita kasih nama perkantoran 6 lantai. Nah, jadinya seperti ini. Oke, setelah kita run analyze, kita bisa mengkontrol portal ini memakai Excel. Apakah sudah bisa dikatakan aman atau belum? Kita akan menggunakan kontrol jumlah ragam, kontrol perbandingan geser, dan kontrol simbangan antar lantai. Oke, kita akan masuk ke SAP. Kita dapatkan tabel ini pada SAP. Nah, untuk pada kontrol pertama ini yang akan dinilai yaitu jumlah ragam. Jika masa ragamnya terkombinasi paling sedikit 90% dari masa aktual. Oke, kita masuk ke SAP. Kita klik display, show table. Kemudian kita pilih yang struktur output, modal information. Kita klik yang modal participation mass ratio. Kemudian kita oke. Kemudian kita klik file, kita ekspor ke Excel. Nah, kita sudah mendapatkan tabel ini, kita copy. Kita hapus. Nah, kemudian kita paste di sini. Nah, di sini sudah terlihat oke, karena partisipasi massa harus lebih dari 90%. Di sini tertera 0,99. Oke. Jika tidak terpenuhi, maka jumlah mode ditambahkan. Tapi ini sudah oke. Kita lanjutkan ke kontrol yang kedua, yaitu perbandingan geser dasar statis dan dinamis. Kita akan kembali ke SAP. Kita klik lagi display, show table. Kemudian kita ke base reaction, kita hilang di sini, ini dihapus. Kemudian kita pilih yang gempa saja, yaitu EGDX, EGDY, EGSX, dan EGSY. Kita oke, tidak oke. Kemudian kita ekspor ke Excel lagi. Kemudian nah ini tabelnya sama kayak tadi, kita copy. Kemudian ini kita hapus. Kemudian kita paste di sini. Nah, di sini tidak oke. Nah, jika tidak terpenuhi, maka perlu dikalikan faktor skala. Berarti kita kembali ke SAP. Kita buka gemboknya dulu. Kita unlock. Kemudian kita klik define, load cache, EGD.
XDX-nya kita modify. Nah, ini kita skala faktornya kita kali dengan yang ada di Excel, itu 2,5326267. Oh, panjang sekali. 2,5326267. Kita modify, kita oke, kita edit yang Y, kita modify juga, kita kalikan dengan skala faktor yang ada di Excel, yaitu 2,472722. 2,472722. Kita modify, kemudian kita klik OK, kemudian kita run analysis lagi, kita beri space frame, kemudian kita run analysis kembali. Run now. Sudah muncul, kita klik lagi display, show table. Oh, ternyata belum selesai. Oke, kita klik display, show table. Masih sama, table based direction yang kita cari, kita oke. Kemudian kita export ke Excel lagi. Nah, ini kita copy. Ini kita hapus dulu. Kita paste. Oh, masih not. Ini masih not oke. Kita kontrol lagi. Kita kalikan dengan 1,00004. Kita kalikan 1. Kemudian kita down, kita buka gembok lagi, unlock, kita define dot dash. Yang tadi yang bermasalah itu yang X, kita modify lagi. Ini kita kali 1,004. Kita modify, kita oke, kita analyze lagi, kita run analyze, kita run. Oke, kita tunggu. Oke, sudah selesai. Kita cari tabel lagi. Kita klik display, kita show table. Masih sama. Kita oke. Kita export ke Excel. Ini kita copy.
paste ke ini kita delete dulu, kita paste. Oke, kontrolnya sudah oke. Kemudian kita memasukkan ke kontrol yang ketiga. Itu kita hapus dulu ini. Kita buka SAP. Oke. Nah, oh di ujung kita oke. terus di display Show table. show table join pilih join. Oke. Kemudian kita selanjutnya kita klik show uniform shape. Kita klik pojok-pojoknya, kemudian sampai lantai dasar, kemudian kita klik display, show table, kita hapus, kita klik join output, kita klik join this. Nah, ini yang kita pakai yaitu EGDX dan EGDY. Oke. Kita klik oke. Kita ekspor ke Excel. Kita copy, kita klik ya. Kontrol pada yang ketiga ini sudah oke. Jadi terpenuhi dan gedung tidak terlalu fleksibel. Oke, kesimpulannya, desain rencana gedung perkantoran 6 lantai ini di Kota Semarang, khususnya di Tembalang, dengan data-data teknis yang tercantum tersebut memenuhi untuk menahan beban gempa. Sekian yang bisa saya analisa, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian dan perhitungan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.